Provinsi Aceh, Bumi Tanah Rencong, kembali dihiasi potret suram peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Kisahnya pun silih berganti, seakan tak pernah berhenti dan mati. Terkini, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat 165 kg di Desa Ujung Rin, Kecamatan Merbau, Kecamatan Aceh Barat, Provinsi Aceh, Rabu 27 September 2023 lalu. Mereka tak sia-sia terbang dari ibu kota negara Jakarta menuju Bumi Teku Umar Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Hasilnya, mereka menangkap 2 warga sipil yang berprofesi sebagai nelayan yang diduga sebagai pemilik barang haram tersebut. Sabu-sabu 160 kg ini diduga akan diedarkan di wilayah Aceh dan sekitarnya. Hasbi, Kepala Desa Ujung Rin, mengaku berdasarkan informasi yang dia peroleh, kedua warga yang diamankan itu merupakan pengembangan dari kasus yang dilakukan Subdit Narkotika Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Sabu-sabu merupakan salah satu jenis narkoba yang melegenda. Tidak sedikit orang yang bergelut dengannya, entah sebagai pengedar atau sekedar pengguna. Bahkan petinggi kepolisian pun sampai terlibat dalam skandal perdagangan ini. Lantas bagaimana sebenarnya asal-usul penciptaan barang haram ini? Istilah medis dari sabu-sabu adalah metafetamina atau bisa disingkat dengan met atau mit. Banyak juga istilah lain yang digunakan untuk menyebut sabu-sabu, diantaranya crank, crystal glass, crystal meth, tina, kris, kristi, gather, dan speed. Meth berbentuk seperti pecahan kaca yang mengkilat. Secara kimiawi, meth punya kemiripan dengan amfetamin, yang merupakan obat bagi penderita ADHD atau gangguan mental yang menyebabkan seseorang sulit untuk fokus perhatiannya pada satu hal. Sedangkan meth merupakan zat sintetis atau buatan yang dicampur antara amfetamin atau turunannya dengan bahan-bahan kimia tambahan seperti asam aki, produk pembersih, bahkan minyak tanah. Bahan-bahan tambahan yang gila ini digunakan untuk memperkuat efeknya. Umumnya, sabu-sabu diproduksi di laboratorium atau pabrik ilegal. Beberapa efek menyenangkan dari narkoba jenis sabu-sabu adalah para pengguna diantaranya memiliki fokus yang meningkat, rasa percaya diri tinggi, mengurangi kelelahan hingga perasaan senang. Namun, sabu-sabu juga dapat memberi efek samping dan berbahaya, seperti penurunan berat badan, peningkatan tekanan darah, detak jantung tidak teratur dan cenderung cepat, mual, masalah gigi, hingga hilang ingatan. Dalam jangka panjang, sabu akan membuat penggunanya mengalami kecemasan berlebih, bersikap agresif, kebingungan, insomnia, paranoid, dan halusinasi secara visual serta suara. Lalu bagaimana pula sejarah sabu-sabu? Amfetamina untuk penderita ADHD diciptakan pada tahun 1887 oleh seorang ahli kimia Rumania yang bernama Lazar Edualanu. Sedangkan orang pertama yang meracik amfetamina menjadi sabu atau meth adalah Nagayoshi, seorang ahli kimia asal Jepang pada tahun 1893. Karena proses penciptaan sabu kala itu sangat rumit, barulah pada tahun 1919 kimiawan Jepang lainnya, Akira Ogata, menyempurnakan proses penciptaan meth yang lebih sederhana. Akira membuat meth dengan reduksi efedrina, bahan obat flu, dengan menggunakan fosfor merah dan senyawa kimia bernama iodin. Meth banyak digunakan para tentara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Tujuannya untuk menambah stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh ketika berperang. Pada tahun 1938 hingga 1941, meth dipasarkan secara besar-besaran di Jerman dengan merek dagang Vervitin. Berbagai sumber menyebut kala itu ada sekitar 40 juta pil Vervitin yang diperdagangkan. Obat ini diproduksi oleh perusahaan farmasi bernama Tembler yang berbasis di Berlin.
Pada tahun 1950-an, meth dikirim ke Amerika Serikat untuk digunakan para tentara, khususnya bagi mereka yang ikut berperang di Korea pada tahun 1950 hingga 1953. Pada tahun 1960-an, pemerintah Amerika Serikat mulai membatasi peredaran meth yang dinilai memberikan efek samping berbahaya. Hal ini membuat produksi meth harus dilakukan secara underground atau ilegal. Dari sinilah istilah crystal meth mulai populer. Tren underground dalam produksi sabu ini mulai merambah ke Inggris serta sejumlah negara Eropa lainnya. Ini seiring tren pemakaian sabu yang juga kian populer di tahun 80-an dengan cara dihirup ataupun memakai jarum suntik untuk mendapatkan efek yang lebih cepat dan kuat. Di Indonesia, sabu-sabu termasuk jenis narkoba dengan harga jual termahal. Mengutip data Badan Narkotika Nasional, pada tahun 2022 lalu, sabu dihargai sekitar 3,5 juta per gram atau 3,5 miliar per kilogram. Di pasaran Indonesia, harga sabu termurah sebesar 700.000 per gram atau 700 juta per kilogram. Selain sabu, jenis narkoba yang terkenal di Indonesia adalah ekstasi yang punya harga jual paling murah 185.000 per butir, sedangkan paling mahal berada di angka 900.000 per butir. Lalu ada ganja yang punya harga 1,3 juta per kilogram. Harga ganja paling mahal 100 juta per kilogram. Yang tak kalah penting juga muncul pertanyaan, mengapa banyak pasokan narkoba, khususnya sabu-sabu, dari China atau Tiongkok? Sejumlah sumber mengungkap, karena negeri tirai bambu ini memang prekursor atau bahan kimia pembuat narkoba relatif mudah dijangkau dan didapat. Ada kewajiban pemerintah di Cina untuk warganya agar tetap produktif, termasuk memproduksi prekursor. Tapi itu tidak dilarang karena bahan dasar obat. Itu sebabnya karena bahan-bahan kimia yang seharusnya dijadikan dasar untuk membuat obat tidak dilarang di sana, maka disalahgunakan menjadi bahan pembuat narkoba. Barang tersebutlah sampai ke Indonesia. Produsen tadi tidak bisa disalahkan memang, karena tidak melanggar aturan dan niat dasarnya untuk memproduksi bahan dasar obat yang juga tidak dilarang di Cina. Yang patut disalahkan adalah pihak yang menyalahgunakannya. Apalagi setelah dikelola para kartel atau mafia narkoba lintas negara yang akrab disebut jaringan internasional. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.